Di awal film ini, terlihat seorang pria sedang berlari dan sedang mencari di mana arah suara dua mobil yang saling tembak-menembak. Dia berusaha mendahului melalui jalan pintas, sementara itu dua mobil tersebut masih saling tembak-menembak. Dan salah satu mobil yang saling baku tembak itu membentur sebuah hidran dan terbalik. Pria tadi tetap mencari di mana arah mobil yang tersisa. Kemudian dia melihat mobil tersebut memasuki jalan yang sempit, kemudian dia mencari sesuatu di tempat sampah dan menemukan sebatang besi. Dia menunggu di balik bangunan di ujung jalan tersebut. Dan begitu mobil tersebut mendekat, dia langsung menghantamkan mobil tersebut dengan besi yang dibawanya. Akan tetapi malang bagi dia. Dia hanya berhasil memecahkan kaca mobil itu. Kemudian mobil itu berbalik mengejar dia, sambil menembakinya. Pada saat pengejaran di jalan yang sempit tersebut, tanpa diduga, ada sebuah alat berat forklift yang menghalanginya. Dengan cepat dia berbalik arah ke arah mobil yang mengejarnya dan melompati mobil tersebut, dan seketika itu juga dua bilah besi forklift tersebut menembus mobil yang mengejarnya. Keadaan belum aman, karena salah satu orang yang ada dalam mobil dengan muka yang bertato, keluar dari mobil, dengan membawa senjata api dan langsung menembak pria tersebut. Satu peluru menembus perutnya dan setelah melihat pria tersebut tidak berdaya, dia kemudian menembak lagi pria tersebut tepat di bagian lehernya. Singkat cerita, pria tersebut mendapat bantuan medis, istrinya langsung pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, segera dilakukan operasi untuk menyelamatkan nyawanya, dan operasi yang dilakukan berhasil dengan sukses mengeluarkan peluru yang bersarang di lehernya. Dan dia tinggal menjalani masa pemulihan pasca operasi. Istrinya selalu mendampingi dan merawat dia dengan sabar dan tidak ada mengenal kata lelah. Di masa perawatannya tersebut, seorang detektif mengunjungi dia yang masih terbaring di ruang perawatan. Dia hanya meninggalkan sebuah surat dari kepolisian yang mengatasnamakan namanya. Setelah terbaring beberapa lama di ruang perawatan, dia siuman, dan pelan-pelan menunjukkan kondisi yang semakin membaik, dan ini membuat istrinya senang dan bersemangat untuk merawat dan melatih dia untuk berjalan, karena perawatan yang dialaminya membuat dia agak susah berjalan. Kemudian pria ini akhirnya menyadari, bahwa kondisi pita suaranya sudah tidak berfungsi, dan menyebabkan dia tidak bisa berbicara. Keadaan ini membuat dia marah, dan merasa putus asa. Kejadian yang baru dialaminya sangat membuat dia frustasi. Mengetahui hal ini, istrinya kemudian membelikan dia alat yang bisa mendeteksi getaran di leher, agar dia bisa berbicara, tapi dia tetap tidak bisa menerima keadaan ini. Setelah kondisinya kian hari semakin membaik, akhirnya dia diperbolehkan pulang, dan dirawat di rumah saja. Istrinya kemudian menjemputnya. Dan sesampai mereka di rumah, dia kembali teringat kenangan sewaktu dulu, setiap kali pulang kerja, anaknya pasti menyambutnya, dan langsung mengajak bermain. Anaknya memang sangat dekat dengan dia, tapi anak lelakinya tersebut sudah tiada. Ini disebabkan peluru nyasar, pada saat ada pertikaian antara dua gangster terjadi di depan rumahnya. Dia sangat menyayanginya dan dia sangat terpukul sekali dengan kepergian anaknya. Situasi ini tetap tidak bisa dia terima. Ada dendam yang sangat dalam, dan hari-hari yang dilaluinya selalu terbayang anak laki-lakinya. Pikirannya tidak bisa hilang terhadap anaknya. Begitu berat baginya untuk menerima kepergian anaknya. Dia merasa bahwa ini semua tidak semestinya terjadi. Dia selalu memasuki kamar anaknya dan selalu teringat kebersamaan dengan anak laki-lakinya tersebut. Dan pada suatu hari, saat dia duduk di beranda rumahnya, dia teringat kejadian, di saat dia bermain dengan anaknya, ada dua mobil yang sedang kejar-kejaran, dan saling tembak, melewati depan rumah mereka. Dan ketika itu, sebuah peluru nyasar mengenai anaknya. Dia mengejar kedua mobil tersebut melalui jalan pintas. Dan kita, sekarang mengetahui, awal kejadian mengapa dia mengejar dua mobil yang saling tembak dan mengapa dia sampai kehilangan anak laki-lakinya, dan di saat itulah dia terakhir kali melihat anaknya. Istrinya, sepertinya bisa menerima kejadian yang menimpa anaknya, dan mencoba bersabar. Demikianlah, hari-hari yang dijalani dia dan istrinya. Rumah itu terasa sunyi, dan mereka berkomunikasi hanya dengan pesan singkat di HP. Hubungan mereka pun semakin renggang karena Brian berubah menjadi sangat emosional sejak pulang dari rumah sakit.
Di hari berikutnya, pria yang bernama Brian Gatlock. Kita sebut saja dia Brian. Maaf ya, baru dikenalin namanya. Soalnya dari awal, gak ada yang manggil namanya. Baik, kita lanjutkan film ini. Brian kemudian membuat langkah untuk mengatasi dendam kepergian anaknya. Dia mendatangi kantor polisi, berbekal kartu nama, yang ditinggalkan seorang detektif yang bernama Detektif Vessel, yang pernah mendampingi dia pada masa perawatan di rumah sakit. Di ruangan detektif tersebut, dia menunggu kedatangan detektif tersebut, yang kebetulan belum sampai di ruangannya. Di ruangan tersebut dia melihat banyak sekali foto buronan. Brian kemudian mengambil HP-nya dan memfoto semua buronan yang terpajang, dan dia menemukan satu foto pria bertato yang menembaknya. Kemudian dia keluar dari ruangan tersebut tanpa menunggu sang detektif. Pada saat dia menuju lift, sepintas sang detektif melihat dia, tapi dia tidak mengejarnya. Di rumahnya, Brian mencetak semua foto yang diambil dari kamera HP-nya. Dan ada satu foto yang dicetak lebih besar, dia adalah pria bertato yang menembaknya. Dia bertekad mencari pria bertato tersebut, dan komplotannya, karena ulah komplotan gangster ini membuat anaknya pergi selamanya, dan kehidupannya jadi berubah. Untuk melaksanakan niatnya membalas kematian anaknya, Brian kemudian melatih fisik, dan juga teknik bela diri, yang dipelajarinya melalui video, dan memang Brian adalah orang biasa yang tidak punya latar belakang militer ataupun bela diri. Kemudian, dia juga mengajak istrinya untuk membeli mobil bekas, dan kemudian memodifikasinya sebagai kendaraannya dalam mendukung misi yang akan dia lakukan. Sementara itu, istrinya hanya bisa pasrah dan bersedih melihat apa yang dilakukan Brian tanpa bisa melarangnya, karena apa yang akan dilakukan Brian pasti sangat berbahaya. Di hari-hari berikutnya, Brian juga melatih dirinya menggunakan senjata api. Ya, ini pasti diperlukan, karena orang yang akan dihadapinya para gangster yang sehari-hari membawa senjata. Selain itu, Brian juga membeli dari pasar gelap, perangkat elektronik yang bisa memantau percakapan polisi di radio komunikasi. Sementara itu, istrinya sebenarnya tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan Brian. Tapi di sini seakan-akan Brian meminta izin dan mohon pengertian dari istrinya. Karena Brian sudah bulat dengan tekadnya tersebut, istrinya pun, dengan berat hati, memutuskan untuk meninggalkan Brian. Di hari berikutnya, Brian kembali berlatih, dan kali ini dia meningkatkan skill dalam mengemudi mobil. Untuk aksi yang akan dilakukan, tentu dia perlu skill mengemudi yang di atas rata-rata. Memang tidak mudah baginya untuk bisa mengemudikan mobil dengan skill tinggi, tapi dia tetap berusaha, dan di lain waktu, untuk keperluan misinya, dia mencari dan memotret target lokasi tempat para gangster incarannya. Di samping itu dia juga terus melatih skillnya mengemudikan mobil, dan melatih fisiknya, serta meningkatkan skill dalam menggunakan berbagai senjata api, agar kondisi fisik dan persiapan yang dilakukannya, betul-betul dapat diandalkan. Dan di suatu hari, saat dia selepas berbelanja di swalayan, di parkiran, di atas sengaja melihat pria dengan muka bertato, dia langsung berniat untuk menyerang dengan pisau yang memang selalu dibawanya. Tapi dia membatalkan niatnya, karena dia melihat pria dengan muka bertato itu sedang membagi-bagikan uang kepada anak-anak yang mengelilinginya. Dan ketika dia sedang mengamati pria bertato di muka tersebut, tak sengaja dia bersenggolan dengan teman wanita pria tersebut dan terjatuh. Dia malah disiram dengan es krim, tapi dia diam saja, dia masih banyak pertimbangan untuk melakukan penyerangan. Dan di malam berikutnya, dia mulai melakukan misinya. Dia memasuki markas gangster tersebut dan dia berhasil menangkap salah satu gangster yang ada di sana, kemudian membawanya ke rumah. Brian mengajukan kepada anggota gangster tersebut beberapa pertanyaan di atas kertas, tapi anggota gangster tersebut tidak mau menulis jawaban pertanyaan di kertas tadi. Tapi akhirnya saat Brian lengah, anggota gangster tersebut berhasil melepas ikatan tangannya dengan pisau yang tertancap di meja, kemudian mereka berkelahi habis-habisan.
tapi akhirnya Brian dapat menaklukkan. Setelah mengalahkan lawannya, dan keadaan kembali tenang, Brian mempersiapkan diri dengan pakaian lengkap, rompi anti peluru, dan segala persenjataan yang diperlukan. Dia keluar dan sengaja melewati rumah istrinya, dan dia melihat istrinya sedang melukis wajah anaknya. Dan di hari itu dia pergi ke makam anaknya, dengan membawa kado Natal. Hari itu adalah peringatan kepergian anaknya, tepat di malam Natal. Kemudian dia membawa anggota gangster yang berhasil diringkusnya ke rumah detektif Vassell, dan meninggalkan surat yang berisi, "Seharusnya kau yang melakukannya dan malam ini semua akan berakhir." Dalam surat tersebut Brian juga menyertakan flash disk, yang berisi data yang berkaitan dengan buronan gangster yang jadi incaran polisi. Kemudian Brian mulai memasuki kawasan gangster tersebut, dan memperhatikan orang yang ada di sana, dan dia melihat ada dua orang yang sedang melakukan pemerasan. Dia tidak terima, Brian langsung menghajar mereka dengan kemampuan skill mengemudi mobil dan bela diri yang dimilikinya. Dia berhasil mengalahkan mereka, dan dia melemparkan jari mereka ke lantai atas, markas gangster tersebut, dan di sana ada pria muka bertato yang sedang berpesta dengan teman wanitanya, dan ini membuat pria tersebut marah besar. Dan tidak itu saja, Brian kemudian mengeliling lokasi markas tersebut dan menembaki yang ada di sana, dan dipastikan mereka adalah anggota gangster yang selalu berbuat onar. Dan tak jauh dari lokasi Brian berada rupanya sedang terjadi penggerebekan oleh polisi. Brian langsung melakukan aksinya. Dia membantu polisi yang sedang berperang dengan anggota gangster tersebut. Di tengah aksi tembak-menembak itu, ada salah satu orang dengan sembunyi-sembunyi melakukan video call menunjukkan kejadian tembak-menembak itu kepada pria muka bertato. Ini tentu membuat pria muka bertato semakin marah. Tapi aksi video call tersebut diketahui Brian, dan dia langsung mengejar pria tersebut dan berhasil. Dia mengambil HP-nya yang hampir rusak karena diinjaknya. Mengetahui hal tersebut, pria muka bertato langsung menghubungi anggotanya, dan akan memberikan hadiah $5.000 bagi siapa yang bisa menghabisi Brian. Dan kawanan gangster brutal tersebut langsung bergerak mencari Brian. Sementara itu Brian sudah meninggalkan lokasi tersebut, dan berhenti sejenak di sebuah jalan yang sunyi. Dia memutar music box kesukaan anaknya. Kemudian Brian melanjutkan perjalanan, dan memang dia sangat rindu dengan anaknya. Tapi tiba-tiba, ada mobil yang menabrak mobilnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Memang benar, Brian langsung diburu oleh anggota gangster yang dihubungi pria muka tato. Mereka kemudian saling tembak. Dengan kemampuan menggunakan senjata yang sangat baik dan skill mengemudi yang hebat, Brian melakukan perlawanan sengit. Tidak sampai di situ, satu pengejarnya menggunakan sepeda motor yang membantu pengejaran dan ikut menembakinya. Brian berhasil menghindar melalui jalan lain, tapi di jalan tersebut, sudah dihadang oleh anggota gangster lain, dan mobil yang pertama mengejarnya pun masuk ke jalan tersebut dan membuat posisi Brian terkepung, depan dan belakang. Tanpa pikir panjang, Brian langsung mendorong mobil yang di depannya. Dengan susah payah dia berusaha lari dari situasi yang sulit itu. Brian berhasil menghindar dari kepungan dua mobil gangster, dan dia berhasil melumpuhkan dua mobil tersebut, tapi keadaan belum aman. Pengendara motor rupanya masih seputar daerah itu, dan langsung mengejar dan menembaki Brian. Dan di sini terlihat, tidak sia-sia latihan yang dilakukan Brian. Dia berhasil menaklukkan pengendara motor, keadaan pun sedikit tenang dan Brian melihat musik box anaknya dan kembali memainkannya. Di tempat lain, Brian sedang beristirahat di suatu tempat persembunyiannya, sambil memainkan musik box milik anaknya. Dia melihat HP yang diambilnya tadi, dan di sana ada pesan yang memerintahkan anggota gangster untuk menuju markas melalui jalan lain. Tanpa menunggu lama, Brian langsung mengejar mereka dengan motor yang sudah disiapkannya di tempat persembunyiannya tersebut. Dia mengikuti konvoi mobil tersebut, yang menuju markas para gangster, dan begitu konvoi memasuki kawasan bangunan, yang mempunyai pintu gerbang yang menutup ke bawah, secepatnya dia menerobos gerbang yang hampir tertutup itu. Dengan menjatuhkan motornya, dia berhasil memasuki kawasan tersebut dan langsung aksi tembak-menembak terjadi antara Brian dan gangster di dalam kawasan tersebut. Brian berhasil mengalahkan mereka dengan menembak tangki bahan bakar motor yang sudah bocor dan menimbulkan ledakan besar. Kemudian dia mulai menaiki tangga, menuju lantai atas, tempat pimpinan gangster yang lagi berpesta, tapi itu tidak mudah, karena para gangster yang ada di setiap lantai, mulai menyerangnya. Dan aksi saling tembak terjadi di setiap tangga yang dilaluinya.
Persiapan yang cukup matang, seperti rompi tahan peluru serta berbagai senjata yang disiapkan, sangat membantu aksi yang dilakukan Brian. Rupanya detektif Vassell juga sudah memasuki kawasan bangunan tersebut, dan dengan bahasa isyarat dari Brian, detektif Vassell mengerti, dan kemudian ikut membantu Brian. Mereka berdua saling membantu untuk mengalahkan kawanan gangster yang jumlahnya cukup banyak. Mereka berhasil mengalahkan anggota gangster yang menyerang mereka. Tiba-tiba muncul teman wanita pria muka bertato, dan ikut menembaki Brian dan detektif Vassell dengan senjata otomatis. Wanita tersebut berhasil menembak sang detektif. Tapi akhirnya si wanita tadi berhasil dihabisi oleh Brian yang sebelumnya tidak sampai hati menembaknya. Dengan luka yang cukup serius, dan sisa tenaga yang ada, dia memasuki ruangan si pria muka bertato. Dan mereka bertemu di sana, dan langsung saling tembak. Kondisi Brian sudah semakin parah, walaupun dia mengenakan rompi tahan peluru, tapi luka yang mengenai bagian lain tubuhnya membuat dia semakin lemah. Tapi untunglah, detektif Vassell yang masih bisa bergerak, memberi bantuan dengan menembak pria bertato, dan membuat pria itu jatuh. Kemudian Brian dan pria muka bertato berkelahi tanpa senjata. Dalam perkelahian tersebut, Brian akhirnya berhasil menghabisi pria muka bertato tersebut, orang yang membuat hidupnya penuh dendam amarah atas kepergian anaknya. Brian terbaring lemah, dan dia kembali teringat anaknya serta membayangkan seandainya anaknya masih hidup, dan bisa melihat anaknya menyelesaikan sekolahnya. Brian akhirnya pergi dengan tenang, setelah rasa sakit hati akan kepergian anaknya terbalaskan. Dan di akhir film ini, istrinya mengunjungi makam anaknya. Di sana, istrinya membuka hadiah yang diantar Brian sebelum melakukan penyerangan ke markas gangster, yaitu berupa mainan kereta api, dan istrinya memainkan kereta api mainan tersebut, mengelilingi pusara anaknya. Brian juga meninggalkan surat, dan dibaca istrinya. Brian mengatakan dalam suratnya bahwa dia menyayangi mereka semua, dan seandainya saja dia bisa memutar balik waktu, istrinya hanya bisa pasrah dan menangis. Dia sudah kehilangan dua orang yang dikasihi dalam hidupnya. Sampai di sini, alur cerita film ini. Semoga terhibur, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di film maco berikutnya.